Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Santri NU, sangat mengutuk pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan pesantren Az-Zaitun Indramayu. Madhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i, kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Ini nanti akan tumbuh lagi. Masa Soekarno jadikan madhab? Emang kenapa? Viral ya. Viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang. Intinya itu kan kita punya dalil masing-masing. Apakah Anda lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Anda tidak mengikuti sunnah? Kalau Anda tidak bisa memimpinnya, sudah mundur saja, ganti yang lain gitu, daripada Anda menjadi pemimpin yang zalim. Di jejaring sosial baik di YouTube, TikTok, Instagram, masih banyak yang membicarakan tentang Bapak Panji Gumilang dengan Ponpes Al-Zaitunnya, yang mana banyak penolakan dari masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Panji Gumilang terkait masalah mazhab Soekarno. Ya, hal ini membuat gejolak di masyarakat Indonesia. Salah satu video yang saya temukan, di dalam video ini akan saya tampilkan penolakan dari santri NU ya terhadap pahamnya Bapak Panji Gumilang. Kemarin itu ada juga dari Kementerian Agama yang tabayun ke Ponpes Al-Zaitun. Itu akan saya komentari di dalam video ini juga. Saya ingat, karena ditanya orang, ini madhab apa? Katanya, yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang, madhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i, kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Ini nanti akan tumbuh lagi. Masa Soekarno jadikan madhab? Emang kenapa? Saya dan bab ini, madhabnya Bung Karno. Dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, madhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Saksikan itu. Nah, nggak usah ngecewes di medsos, nggak ada yang gubres. Ya, begitulah. Adapun ini nanti diviralkan lagi oleh panitia masjid, ya memang di sini merdeka. Ayo silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Inilah berpikir merdeka, punya roh merdeka, punya ilmu merdeka, maka selamanya hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin, merdeka. Ya sudah. Saya akan mengulangi sedikit video dari Ketua Kementerian Agama Indramayu, yang mana beliau telah bersilaturahmi ke Ponpes Al-Zaitun. Kalau tadi setelah bersilaturahim kemudian ada juga membahas tentang yang viral itu, Pak. Nah, menurut Bapak kejadian dan juga kaitannya dengan silaturahim tadi dan pembicaraan dengan Syekh ini, kesimpulannya apa, Bapak? Jadi yang kedua, selain silaturahim, kami juga dengan ya sedikit waktu kami dengan teman-teman datang Al-Zaitun terkait masalah ada viral ya. Viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang. Intinya itu kan kita punya dalil masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami, karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan
nanti sebentar lagi akan ada khotib dari siswa ya, siswi ya, itu menurut kami ya. Sebelum kita lanjutkan ke video selanjutnya, kita akan mengomentari dulu dari video pertama dan video yang kedua tadi. Di dalam video pertama, dengan lantang dan tegas, Bapak Panji Gumilang menyatakan dia bermadzhab Soekarno. Ini adalah sesuatu yang batil bagi saya pribadi. Mungkin bagi antum juga adalah hal yang batil gitu ya. Karena di dalam agama Islam kita hanya mengenal 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Kalau mazhab Soekarno itu tidak dikenal. Makanya di sini bagi saya batil. Bapak Panji Gumilang ini hanya mengada-ada. Nah, Insinyur Soekarno bukanlah seorang ulama, tetapi beliau adalah tokoh pahlawan atau presiden pertama Republik Indonesia, yang mana beliau tidak mengarang kitab fikih. Jelas? Kalau ada kitab dari mazhab Bung Karno, maka tawarkan kepada saya, meskipun mahal, insya Allah akan saya beli. Jadi ini adalah sesuatu yang batil bagi saya. Untuk Bapak Panji Gumilang, Bapak Panji Gumilang adalah pendiri atau pengasuh dari sebuah lembaga pendidikan Islam, yaitu Ponpes Al Zaitun, yang mengatur keseluruhan dari Ponpes Al Zaitun, termasuk kurikulumnya. Jadi kurikulum itu disesuaikan dengan yang diajarkan oleh para ulama kita, ya, sesuai dengan runutan disiplin ilmu agama Islam, bukan dengan mengada-ada. Jangan seperti itu. Beliau, Bapak Panji Gumilang, bukanlah mengatur pemerintahan, tetapi mengatur ponpesnya. Jelas? Beliau bermazhab Soekarno katanya. Untuk masalah pembaharuan, apa yang mau diperbaharui? Memperbaharui negara. Beliau bukan pemimpin negara, bukan. Terus apa yang mau diperbaharui? Sedangkan beliau mempunyai lembaga pendidikan Islam. Apakah agama Islamnya yang mau diperbarui? Ngapain memperbarui agama Islam? Agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi agama Islam itu sudah sempurna. Mari kita jalankan kesempurnaan Islam itu dengan mengikuti sunnah Rasul, bukan menyalahi sunnah Rasul. Apakah Anda lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Anda tidak mengikuti sunnahnya? Apakah Anda lebih baik? Tanyakan diri Anda yang berani mengubah sunnah Rasul itu. Silakan pertanyakan diri Anda. Kalau Anda merasa lebih baik, waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber ilmu, ya. Jadi beliaulah manusia terbaik di muka bumi ini, bukan Anda. Jadi ikutilah sunnah beliau, jangan menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan kita itu cinta kepada Nabi kita dengan mengikuti sunnahnya, bukan menyalahi sunnahnya. Terkait Bapak yang berkunjung ke Ponpes Al Zaitun, ini akan saya komentari juga. Pak, kalau Anda tidak mampu memimpin di Kementerian Agama, apalagi di dalam Indramayu, yang mana Indramayu itu letak Ponpes Al Zaitun, Anda sebagai pemimpin seharusnya Anda tegas, ya. Sudah tahu di depan Anda ada hal yang batil, tapi Anda ketika berkunjung ke sana manggut doang. Ingat, Anda itu digaji oleh masyarakat Indonesia. Anda itu digaji oleh rakyat Indonesia. Jadi di sini Anda pentingkan suara rakyat Indonesia. Yang mana rakyat Indonesia melihat sebuah kebatilan lalu mereka komplain, seharusnya Anda suarakan. Di dalam agama Islam kita butuh pemimpin yang tegas gitu, yang berilmu. Apalagi masalah hal agama Islam. Sudah tahu batil di depannya, tapi manggut aja. Seharusnya Bapak yang menjelaskan kepada Bapak Panji Gumilang, oh bahwa seperti ini Islam itu
Bukan seperti yang dipikirkan oleh Bapak Panji Gumilang. Seharusnya Kementerian Agama lebih tegas. Kalau Anda tidak bisa memimpinnya, sudah mundur saja. Ganti yang lain gitu. Daripada Anda menjadi pemimpin yang zolim jadinya. Jadi seperti itu pesan saya kepada Kementerian Agama. Kalau tidak bisa mengatur dengan MUI juga, udah mundur saja Anda dari jabatan Anda. Pilih orang yang lebih berilmu. Ya, di dalam agama Islam, pilih orang yang lebih tegas menyampaikan aspirasi rakyat. Terus pilih orang yang keras terhadap kebatilan. Itu yang diperlukan umat Islam sebagai pemimpin. Bukan yang manggut-manggut doang. Bukan seperti itu, Pak. Umat Islam menginginkannya bukan seperti itu. Yang cuma manggut, 1 bulan dapat gaji. Itu hal yang sia-sia bagi umat Islam. Jadi kalau Anda tidak mampu memimpin, udah mundur saja bagi saya seperti itu ya. Saya di sini berkomentar sebagai umat Islam, orang biasa. Saya tidak berpolitik, tidak ada kepentingan politik bagi saya. Tapi ini murni dari suara hati saya untuk Bapak. Kalau Anda tidak bisa memimpin, udah sekali lagi, Anda mundur saja. Pilih pemimpin yang berilmu, yang tegas terhadap aspirasi rakyat untuk disampaikan, yang keras terhadap kebatilan. Semata-mata saya berkomentar di sini karena wala talbisul haqqo bil batil. Jangan Anda mencampurkan yang benar dengan yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri NU sangat mengutuk pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan pesantren Az-Zaitun Indramayu, yaitu Buyut Panji Gumilang, yang mana perkataannya sangat menyimpang dan kalau dibiarkan Buyut Gumilang akan semakin aneh. Jujur, kami melihat videonya tertawa karena seumuran Buyut Gumilang sangat lucu-lucunya. Tapi di sisi lain, kami juga tidak boleh membiarkan karena dapat menyesatkan orang Islam yang masih awam. Kami mengajak semua santri NU agar kompak menolak paham-paham ajar aneh seperti ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya acungi jempol Anda. Jadi, di sini dapat kita melihat dari videonya santri NU tadi, banyak masyarakat yang menolak paham Bapak Panji Gumilang. Kalau bukan MUI, bukan Kementerian Agama, siapa lagi yang kita harapkan? Kan seperti itu. Siapa lagi yang kita harapkan? Jadi ini adalah suara hati saya untuk bapak-bapak pemimpin agama Islam yang ada di pemerintahan dan suara rakyat Indonesia. Jika Anda tidak mampu memimpin, sudah Anda mundur saja. Umat Islam memerlukan orang yang berilmu, orang yang tegas, dan orang yang keras terhadap kebatilan.